Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, saya dengan Dr. Amel yang menjaga di klinik pada siang hari ini. Punten izin bertanya, Bapak dengan Bapak siapa? Maulana. Bapak Maulana usianya berapa? 27 tahun. Untuk alamatnya di mana? Di Jalan Sumatera. Jalan Sumatera, oke. Jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan, tapi sebelumnya izin bertanya dulu mengenai keluhan Bapak. Untuk selanjutnya nanti akan ada pemeriksaan fisik yang mengharuskan Bapak untuk membuka baju ya Pak. Tapi Bapak tenang aja, dari seluruh jawaban dan temuan yang akan saya temukan akan saya jadikan rahasia medis untuk membantu saya menentukan keluhan yang Bapak rasakan sehingga pengobatan itu akan maksimal. Nah, tentu izin bertanya untuk Bapak sini sama siapa ya Pak? Sendiri. Oh iya, baik. Bapak tenang aja, karena nanti saya akan ditemani oleh perawat dalam setiap proses pemeriksaan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Tidak ada. Baik, apakah Bapak setuju untuk dilakukan pemeriksaan hari ini? Setuju. Baik, Bapak keluhannya gimana Pak hari ini? Dok, tadi dari 5 hari yang lalu saya sesak dok, terus nyari di sini. Nyeri dada ya Pak ya? Oke, kalau boleh tahu nyeri dadanya sebelah kanan atau kiri? Di sebelah kiri. Oh, baik. Jadi setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan. Saya minta izin ya untuk Bapak membuka pakaiannya lalu berbaring di bed pemeriksaannya Pak. Baik, silakan Pak. Izin saya mempersiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Baik, selanjutnya dari persiapan alat dan bahannya ini ada pengaris dan ada stetoskop. Baik. Baik, yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu di area anterior dari toraksnya. Kita lihat bisa dari ujung kaki atau ujung kepala untuk melihat dari hemitoraksnya apakah simetris atau asimetris, bisa juga dari ujung kepala. Kemudian selanjutnya kita lihat mengenai perbandingan diameter anteroposterior dengan diameter sagittal, apakah terdapat perbedaan rasio. Kemudian selanjutnya kita lakukan inspeksi di area rongga toraksnya, apakah terdapat benjolan, terdapat luka mungkin atau bekas operasi. Kemudian kita lihat ada tidaknya retraksi dari otot pernapasan baik itu supraclavicular, epigastrium maupun intercostae. Kemudian selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, palpasi ini yang pertama, punten Pak izin saya untuk memulai. Jadi palpasi umum terlebih dahulu. Kita lakukan palpasi dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah secara sistematis. Kemudian kita lihat ada tidaknya dari benjolan ataupun pengembangan sebagai tanda dari emfisema subcutis atau ada tidaknya nyeri. Baik, kita mulai. Nyeri tidak Pak? Baik. Kemudian setelah itu kita lakukan dari fremitus ya, untuk fremitus taktil kita lakukan dengan menggunakan pangkal ulnar, pangkal jari pangkal palmar, terutama di yang ulnar dari mulai yang atas ke bawah secara sistematis lalu bandingkan kanan dan kiri. Bapak selanjutnya setelah saya memegang area dada Bapak silakan untuk mengucapkan angka 77 ya Pak. Bentar. 77. 77. Baik, selanjutnya setelah fremitus kita akan lakukan ekspansi. Kita cek ekspansi pada rongga toraksnya dengan menyatukan ibu jari atau kita letakkan di bagian apertur atau batas inferior dari rongga toraks. Silahkan setelah saya memegang, tolong inspirasi atau tarik nafas yang dalam ya Pak, punten. Baik, silakan. Nah, kita lihat apakah terdapat perbedaan ekspansi antara lobus kanan dan lobus kiri. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Perkusi dilakukan perkusi umum terlebih dahulu dari mulai yang supraclavicular sampai ke batas perut, dan kita
identifikasi apakah ada perubahan dari bunyi perkusi. Punten ya Pak. Dari kanan ke kiri secara zigzag. Dari kosta ke-6 sampai ke-7 sini sudah terjadi perubahan dari sonor ke dal atau redup. Kemudian kita tahan sampai sini, kita lakukan pembandingan untuk perbatasan antara rongga toraks dan rongga abdomen untuk melihat dari heparnya tadi di kosta ke-6 atau ke-7. Kemudian minta pasien untuk inspirasi dalam. Bapak tolong hembuskan, tarik napas dalam, kemudian tahan ya Pak. Nah, ini sudah berubah menjadi sonor dan kita lakukan perkusi lagi ke bawah sampai berubah menjadi dal. Kemudian hitung jari atau sentimeter untuk silakan hembuskan Pak. Nah, untuk mengecek jarak dari setelah inspirasi ke pemindahan dari heparnya. Kemudian setelah itu kita lakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Kita kita dengar apakah terdapat perubahan pada bunyi napasnya dari mulai supraklavikular sampai ke seluruh lobus. Setiap saya tempelkan, tolong tarik napas ya Pak ya. Tarik napas Pak. Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas Pak. Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas Pak. Tarik napas Pak. Tarik napas. Tarik napas. Baik, kemudian kita identifikasi ada tidaknya perubahan dari napas normal atau vesikular ke tambahan penapasan seperti wheezing, stridor, ronki maupun pleural Vikrap. Kemudian untuk remitus auskultasi, Bapak selanjutnya kalau misalkan saya tempelkan ini silahkan sebutkan angka 77 ya Pak. Sebutkan 77. Sebutkan 77. Sebutkan 77. 77. 77. 77. Oke. 77. 77. 77. 77. Baik. Kemudian kita identifikasi ada tidaknya perubahan apakah fremitus meningkat atau menurun. Baik. Selanjutnya untuk yang pemeriksaan toraks posterior, Bapak silakan bangun dulu ya. Pastikan pasien berada di belakang dari pemeriksa. Kita lakukan pastikan pemeriksa berada di belakang pasien. Kita lakukan inspeksi terlebih dahulu di area posterior toraksnya. Apakah terdapat perbedaan dari hemitoraksnya kanan dan kiri. Kemudian kita lihat ada tidaknya benjolan, luka, ataupun bekas operasi ataupun tato. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah yang palpasi. Kita lakukan palpasi secara umum dari mulai atas, yaitu di supraclavicular atau interclavicular, suprascapula atau interscapula. Kita lakukan palpasi. Ada tidaknya benjolan, nyeri tidak Pak tadi? Ada tidaknya nyeri ataupun adanya perbedaan pergerakan dari toraksnya. Kemudian kita lakukan fremitus dengan sama tadi tekniknya yang
bagian pangkal dari ulna. Silakan Pak untuk menyebut 77. 77. Sebutkan Pak. 77. Sebutkan. 77. Sebutkan. 77. Sebutkan. 77. Baik. Selanjutnya terkait dengan ekspansi, sama tadi tekniknya juga seperti yang di anterior. Kita lakukan tarik nafas Pak. Kita rasakan terkait dengan ekspansi dari saat pasien melakukan inspirasi. Kemudian selanjutnya perkusi juga sama tekniknya tadi dari yang anterior. Kita lakukan dari atas secara sistematis dan zigzag. Baik, kemudian kita lihat apakah terdapat perubahan dari sonor menjadi hipersonor atau timpani atau pekak atau dull ya. Kemudian kita lakukan auskultasi dari posterior pneumothorax. Bapak nanti setelah saya tempelkan, silakan untuk tarik nafas lagi apa ya? Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Baik. Selanjutnya kalau misalkan saya tempelkan, silakan sebutkan untuk angka 77 ya Pak. Silakan. 77. Silakan. 77. Silakan. 77. Kalau sekarang 77. sebutkan Pak. 77. 77. 77. 77. Baik. 77. 77. Baik. Untuk proses pemeriksaan telah selesai. Silakan untuk digunakan kembali ya Pak pakaiannya. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi kita dari mulai inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi kita akan menemukan pada inspeksi misal adanya kegagalan dalam ekspansi atau perbedaan dari hemitoraks yang menandakan adanya gangguan di parunya atau restriktif atau parenkim. Kemudian dari hasil perkusinya ada perubahan menjadi dull, itu yang menandakan adanya akumulasi cairan atau eksudat di dalam parenkim. Terus dari hasil palpasinya, jadi adanya nyeri, kemungkinan karena adanya nyeri dada akibat akumulasi eksudat menyebabkan distensi. Kemudian dari hasil auskultasi ditemukan adanya rels ataupun rongki sebagai tanda adanya eksudat. Gitu. Mungkin baik, ayo. Baik Bapak, alhamdulillah dari hasil pemeriksaan tadi saya menemukan kemungkinan memang adanya akumulasi cairan di dalam paru-paru Bapak yang menyebabkan Bapak sesak napas dan nyeri dada. Maka dari itu selanjutnya saya akan rekomendasikan untuk pemeriksaan penunjang. Nanti Bapak akan di rongsen dan akan dari situ kita akan menemukan kemungkinan benar atau tidaknya penyebab dari sesak napas ataupun nyeri dada pada Bapak. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Sudah cukup Pak. Baik, hatur nuhun ya Bapak. Semoga bisa segera sehat.